Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahillazi fattara bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Shadaqallahu. Ilaha illallah wa la ilaha illallah syafa'ati sayyidina rasulillah wa ila rabbil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was-sabiqin wal rasyidin wa immatul muhaddisin wal mufassirin wa arba'atul mujtahidin wa qawlul mu'minin wasyuhada'i was-shalihin wa ulama'i al-'amilin wal musannifin wal awliya'i ajma'in. Khususan dengan ma'lumi hadal kitab alladhi ta'amalna wa 'alamna mu'alafatihim wa ma'abarana wa lidhinika wa linnasi ajma'in. Syahidul ulama hadis wa khususan man shalla wa man tasaddaqa wa man ta'allama fi hadhil masjid nurul khair. Syahidulillah lahumul fatihah. Iya ma'udhiyya nasma'in bila sirata mustaqim sirata ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil mukarramin, yang mulia para ulama, para kiai, para asatidz, khusus guru-guru kita yang berada di depan kita, di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa kita doakan Allah berikan umur yang panjang disertai dengan kesehatan, disertai dengan kemudahan dalam segala urusan. Begitupun yang sama-sama kita hormati pembina dari Majlis Kuliah Subuh Kebagusan Al-Mukarram Al-Mukarram, Mu'alim Bapak Jali beserta jajaran pembina, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Kuliah Subuh Kebagusan Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Munir beserta jajaran kepengurusan, beristimewa Sohibul Wilayah, Sohibul Masjid Al-Mukarram Al-Mukarram Ustaz Haji Dr. Adas Majlis serta jajaran kepengurusan Masjid Nurul Khair, tentunya seluruh ketua daripada masjid dan mushola di lingkungan Kelurahan Kebagusan, dan juga para bapak yang mulia yang luar biasa senantiasa menggelora, semangat menggelora dalam dada, kumpul bersama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama memperdalam ilmu agama, memperluas kasaran pemahaman kita, mudah-mudahan dicatat sebagai pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah diampuninya segala dosa. Allah permudah segala urusan kita. Para bapak yang mulia, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan usia. Tak terasa sekarang kita sudah di penghujung di bulan terakhir di tahun 2022. Sudah masuk ke pekan ketiga di bulan Desember. Berarti kurang dari 2 pekan lagi kita akan berganti
tahun, ya, hitungan tahun kita akan bertambah, termasuk usia kita pun bertambah. Bersyukur Allah kita berikan panjang umur dengan bertambahnya usia. Tapi kita juga tafakur, tambah usia berarti berkurang jatah hidup kita. Makanya Al-Fakir ya, semalam berdiskusi dengan Bunda Kiai Taufik Hidayatul Anwar. Pada kesempatan pagi hari ini ingin menyampaikan ayat yang ada kaitannya dengan pergantian tahun atau waktu yang menjadi dilalah, ya, yang menjadi penentu bagi kita ibadah dan juga aktivitas yang lain. Di sini kita mengangkat Quran surah Ali Imran ayat 190 ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya, minal ajaibi, dari sesuatu yang menakjubkan. Dalam hal ini, di dalam tafsir Al-Quran yang lainnya, Allah tegaskan daripada penciptaan langit dan bumi dan segala hal yang ada, segala hal yang terjadi termasuk daripada keajaiban keduanya, Allah ciptakan matahari dan bulan. Yang mana di dalam Quran surah Yunus ayat 5, wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinin. Yang mana Allah ciptakan bulan, matahari itu bisa menjadi penentu daripada tahun, begitupun wal hisab, dan juga dijadikan sebagai perhitungan. Padahal itu jangan kita membeda-bedakan, ya. Bagi kita mau tahun Masehi, mau tahun Hijriah, semuanya adalah dari Allah. Hitungannya Allah yang menciptakan. Ya, yauma khalaqas samawati wal ardh, di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah menciptakan bulan, 12 bulan di dalam satu tahun, itu bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun Masehi memakai perhitungan matahari sehingga disebut sebagai tahun Syamsiyah. Ya, tahun Hijriah memakai tahun, ya, hitungan bulan sehingga disebut dengan tahun Qamariyah. Yang mana ya, bulan dan matahari berputar sesuai dengan rotasinya, berevolusi sesuai dengan garis edarnya. Nah, ya, barangkali ini waktunya panjang, ya, sedikit kita ingat-ingat lagi pelajaran SD, ya, yang mana alhamdulillah kita mengenal hitungan hari, ya. Itu hari kenapa dijadikan hitungan dalam satu hari? Karena bumi berputar, ya, sesuai dengan edarannya, yaitu 12 jam. Nah, sehingga ada waktu bumi dengan sendirinya, yaitu satu hari 24 jam. Kemudian kenapa ada hari apa Pak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari pertama disebut dengan Yaumul Ahad. Ya, kalau kita lihat penanggalan Kementerian Agama, ya, yaitu nah, itu kan hari pertama itu hari Ahad. Makanya gak ada malam minggu, gak ada waktu cari itu ya. Nah, itu kalau minggu itu mah ada nafinya, ya, Yunani. Nah, kemudian hari kedua disebut dengan Yaumul Isnain. Kita menyebut hari Senin. Hari ketiga Yaumul Sulasa, kita menyebutnya hari keempat Yaumul Rabi, kita menyebutnya hari. Yang kelima Yaumul Khamis, kita menyebutnya hari. Karena dulu berat bilang itu ya, termasuk Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Khamis jadi kan. Nah, ya udah itu mah budaya dulu ya. Kalau sekarang Al-Fatihah itu semua
Alhamdulillah. Soal Fatihah tadi ya Al-Fatihah. Kemudian hari ke-6 Yaumus Sittah atau Yaumus Sadisah disebut hari Jumat. Kok beda ya? Dengan adanya perbedaan dalam kaidah menunjukkan keistimewaan. Karena Jumat merupakan ayam menggulung hari, bahkan hari raya bagi umat Islam, satu-satunya hari yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah. Dan yang ketujuh Yaumus Sabt, ya, kita menyebutnya hari Sabtu. Dan berbagai macam, ya. Yang dulu sana baru hari. Kemudian kenapa? Ya, ada minggu, ya, pas banget gitu kan. Harinya ada 7, ya, sehingga ketika udah terpenuhi hari yang 7 menjadi satu minggu, kembali lagi ke hari pertama, hari Minggu atau Ahad. Kemudian 1 bulan. Ya. Kenapa ada perhitungan 1 bulan? Karena bulan mengelilingi bumi itu putarannya kurang lebih 28 sampai 30 hari. Makanya di dalam Islam ketika mau menentukan awal bulan, penentu daripada ibadah, maka dengan ru'yah, dengan melihat hilal, ngomong bulan, ya, intip hilal. Termasuk hitungan tahun. Kenapa ada perhitungan tahun? Nah, inilah perhitungan matahari ketika bumi mengelilingi matahari, yaitu genapnya 365 hari atau 1 tahun. Sama saja perhitungannya, Pak. Cuman kalau kita mau memakai perhitungan Hijriah atau Qamariyah, enak ya, akhir bulan tinggal rupiah atau hitung antara 28, 29, 30. Tapi kalau Masehi lebih enak lagi. 365 hari 1 tahun itu tinggal dibagi 12 ya. Januari berapa hari, Pak? 31. Dulu kan guru kita waktu SD gampang katanya, selang-seling aja 31, 28, karena Februari ada lagi nggak bisa. Nah, ini aja ngitung ya betul. Nah, ya 31, nah setelah itu 30, 31, 30, 31, 30, kecuali Juli dan Agustus dua-duanya 31. Ini masih ingat di pelajaran SD, Pak ya? Alhamdulillah ya. Kemudian di dalam keajaiban penciptaan langit dan bumi juga, Allah menciptakan langit 7 lapis. Begitupun Allah menciptakan bumi 7 lapis. Kemarin terjadi apa? Gempa. Walaupun jauh daripada gunung yang aktif, ya, atau urat gunung yang aktif, tapi kenapa bisa terjadi gempa? Karena bumi ini ada 7 lapis, 7 lempengan. Ketika lempengannya ada yang berubah, rontok, ya, ada yang bergeser, ada yang jatuh, maka akan terjadi goncangan, akan terjadi gempa atau barangkali tsunami atau ya, intinya segala yang terjadi dalam hidup ini tak lepas dari kuasa ilahi Rabbi waqtilafil laili wan nahar, ya, bahwasanya penentu waktu ini melalui perhitungan bulan, perhitungan matahari, ya, termasuk dalam Quran surah Ar-Rahman, asy-syamsu wal qamaru bihusban, ya, bahwasanya matahari, bulan bisa menjadi perhitungan. Bil majari wad dahabi, ya, dengan datangnya malam, dengan datangnya siang. Datangnya matahari terbit menjadi penentu siang, datangnya rembulan menjadi penentu malam. Begitupun terbenamnya wad dahabi dan perginya matahari menjadi penentu malam, wa ziyadati wal nuqsan, dan dengan bertambahnya waktu, nah, ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Kesempatan kita, termasuk jatah hidup kita. Dan sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi dan perputaran atau
pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. La ayatin menjadi tanda dilalatin ala qudratihi ta'ala, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bagi kita adanya pergantian waktu, ya, adanya pergantian tahun, adanya penciptaan langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, semuanya untuk meningkatkan keimanan, menyadarkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liulil albab ay lidawil uqul, yakni itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal, ya. Menurut Buya Hamka, ulil albab itu orang yang berpikir sekaligus berpikir. Gak hanya pandai dalam spiritual, tapi juga pandai dalam intelektual, ya. Ulil albab, ahli zikir dan pikir. Adapun menurut Ibnu Katsir, ya, bahwasanya ulil albab ini adalah orang yang memiliki kepintaran dan kecerdasan. Adapun menurut Syekh Qutb, bahwasanya ulil albab ini adalah orang yang memiliki pemikiran yang benar. Kemudian ayat yang 191, allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina na'tun lima qablahu. Yang mana ayat yang kedua ini alladzina menjadi na'at, menjadi sifat untuk yang sebelumnya ulil albab. Nah, jadi orang-orang ulul albab ini adalah orang-orang yang yadhkuruna Allah, yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dan ketika duduk, wa 'ala junubihim, begitupun ketika berbaring, muntaji'ina fi kulli halin, dia senantiasa mengingat Allah dalam berbagai keadaan. Wa 'an Ibnu Abbas, sementara pendapat Ibnu Abbas, yusalluna kadalik. Ya, ayat ini juga menjadi dalil, ya, ketika kita sholat hasbut thaqah, sesuai kemampuan. Mampunya berdiri, kita wajib berdiri. Kalau kagak kuat, sakit, pegel, segala macam. Kalau pegelnya berat, dibayar. Kalau pegel dikit mah, ini orang hasil aja, ya. Jangan dulu, kecuali ya ketika sholat fardu kita kuat berdiri, wajib berdiri. Adapun ketika sholat sunnah, ba'dul ulama diperbolehkan kalau kita capek duduk untuk sholat sunnah, walaupun pahalanya setengah. Bapak sekarang ya sama-sama menuntut ilmu, duduk tegak, insya Allah pahalanya sempurna. Tapi kalau nyender sambil selonjoran, tengahnya aja dah. Kemudian orang-orang ulil albab itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selain daripada tadi dia beribadah, dia juga memikirkan, mentadaburi fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi. Yastadillu fihi ala qudratihi sa'ima biqaulihi. Yang mana ya dalam hal ini ulil albab mengambil kesimpulan dengan berpikir penciptaan langit dan bumi. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan ini. Apa? Al-khalqul ladzi nara, ya ciptaan yang kami saksikan. Hanya kemarin sekali menyampaikan ya, dalil adanya Allah wujudu hadhihi makhluqatin, adanya ciptaan Allah. Kita bisa menyaksikan alam, bisa menyaksikan tumbuhan, bisa menyaksikan bintang-bintang rembulan, dan juga bisa menafakuri kitabnya badan. Dengan itu kita bisa yakin akan keberadaan Tuhan. Ya, ma khalaqta hadza batila, yang mana Allah menciptakan ini semua
tidak ada yang sia-sia, ya, melainkan semuanya atas hikmah, memiliki pelajaran dan manfaat. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ya, fatina azab benar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, pemahaman yang kita pelajari, menghantarkan kita kepada keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, sehingga kita dijauhkan dari api neraka, ilmu kita bermanfaat. Ya, karena kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu yang bermanfaat itu tazidu khasyatillah. Bagaimana ilmu itu bertambah, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para bapak yang mulia, mudah-mudahan ada kemanfaatan. Untuk lebih jelas dan mendetailnya, mari sama-sama kita dengarkan yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Taufik Hidayatullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.